Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dharma Eka Jayante dalam Spirit Kuliah dan Bekerja. Hai teman-teman, kali ini saya akan coba membahas topik yang sedikit berbeda dari topik yang biasa saya bahas ya. Nah, kali ini saya akan coba membahas topik yang cukup menarik juga, yaitu mengenai idealisme. Nah, mungkin bagi teman-teman sendiri ada yang sudah memahami batasan idealisme itu seperti apa. Kenapa saya tertarik untuk mengangkat topik ini? Karena memang idealisme ini seringkali itu eh, disalahgunakan atau mungkin disalahpahami oleh orang-orang yang merasa dirinya idealis. Nah, kita pahami dulu secara harfiah ya, idealisme itu apa? Jadi idealisme itu adalah sebuah keyakinan pada prinsip, nilai, atau standar tinggi yang dianggap sebagai kondisi seharusnya, meskipun terkadang sulit dicapai dalam realitas praktis. Dalam konteks sosial, idealis itu adalah orang yang hidup berdasarkan komitmen terhadap nilai tertentu. Ini sangat mirip dengan pandangan seorang filsuf yang terkenal dari Barat, yaitu Immanuel Kant. Dia adalah tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat ya, tentang prinsip moral yang universal gitu. Jadi ada pandangan dari Immanuel Kant ini bahwa seseorang itu harus hidup berdasarkan komitmen terhadap nilai tertentu. Nah, saya kasih contoh ya, supaya lebih enak kita memahaminya. Kalau ada seseorang yang punya prinsip seperti ini, saya tidak mau bekerja sebagai pegawai kantoran atau karyawan perusahaan karena dia punya idealisme atau orang tersebut punya idealis berpikir bahwa tidak mau diperbudak oleh orang lain atau diperbudak oleh perusahaan. Nah, namun akhirnya karena dia tidak mau bekerja, dia akhirnya jadi pengangguran dan ujung-ujungnya menyusahkan hidup orang lain dan menjadi beban sosial. Apakah ini bisa dikatakan seorang idealis sejati? Atau ini hanya merupakan pelarian dari tanggung jawab atau yang sering dikenal dengan eskapisme? Nah, mari kita bahas supaya kita tidak salah dalam memahami apa itu idealisme. Kalau kita bicara idealisme atau beban sosial, nah itu adalah dua kasus yang sebenarnya bertolak belakang atau berlawanan. Idealisme itu adalah sebuah prinsip yang dipertahankan semestinya tanpa harus merugikan orang lain. Jadi idealisme itu adalah suatu keyakinan, suatu prinsip di mana kita akan berupaya untuk membuktikan bahwa prinsip kita itu benar. Bukan suatu prinsip atau suatu keyakinan yang kita inginkan benar dengan melibatkan orang lain. Nah, itu salah, itu bukan idealisme. Seperti itu ya. Nah, contoh, kalau tadi idealismenya dia bahwa dia tidak mau diperbudak oleh perusahaan, tapi kemudian dia menjadi beban sosial, apakah ini melanggar idealisme dia sendiri? Karena pada saat dia menjadi beban sosial, dia juga diperbudak oleh keadaan sosial kan? Misalnya dia terjerat hutang piutang dengan orang lain karena dia tidak punya pekerjaan. Apakah itu secara tidak langsung dia telah menjadikan dirinya budak dari hutang piutang dengan orang lain? Nah, secara tidak langsung dia telah melanggar prinsip idealisme dia sendiri. Seperti itu. Jadi, kalau idealis sejati, itu dia akan berupaya untuk membuktikan bahwa prinsip dia itu benar dengan cara dia sendiri. Nah, jadi dia tidak hanya berjalan dengan ide, tapi dia juga berjalan beriringan dengan pragmatisme. Ada tindakan nyata untuk membuktikan bahwa idealisme dia itu benar. Nah, tapi kalau idealis semu, jadi orang yang punya prinsip, punya satu keyakinan, tetapi dia melibatkan orang lain, merugikan orang lain untuk membuktikan bahwa prinsip dia itu benar. Nah, itu idealisme.
Atau kalau dalam bahasa akademisnya itu disebut dengan idealisme terdistorsi atau idealisme absurd. Nah, kalau kita kembalikan ke contoh kasus di atas tadi, ada seseorang yang memposisikan diri dia sebagai idealis sejati dengan tidak mau diperbudak oleh perusahaan, karena itu dia tidak mau menjadi karyawan, tidak mau menjadi pegawai, tetapi di satu sisi dia menjadi beban sosial. Menurut teman-teman, apakah ini bisa dikatakan sebagai idealisme yang sesungguhnya atau hanya sebagai eskapisme atau pelarian dari tanggung jawab? Kalau bagi saya pribadi, idealisme itu melibatkan yang namanya integritas. Jadi sangat beririsan erat sekali dengan integritas. Contohnya seperti ini. Saya tidak merokok. Nah, sekalipun misalnya saya berada dalam satu perkumpulan orang-orang penting, orang-orang elit, di mana mereka semuanya merokok. Dan ada kebiasaan untuk kita menghargai orang lain, kita harus setidaknya mengikuti budaya yang orang lain tersebut lakukan. Misalnya jika mereka merokok, kita kalau bisa ikut juga merokok. Jadi kalau kita berkumpul dalam satu circle yang punya budaya tertentu, kita kalau bisa membaur dengan mereka dengan mengikuti budaya mereka. Nah, bagi orang yang punya idealisme, itu tidak berlaku. Sekali dia punya prinsip tidak merokok, dia tidak akan merokok. Sekalipun mungkin ancamannya adalah dia kehilangan teman, dia akan kehilangan circle. Nah, bagi saya idealisme itu seperti itu. Jadi idealisme itu adalah satu ide gagasan yang harus berjalan beriringan dengan pragmatisme, tindakan nyata untuk membuktikan bahwa idealisme kita tadi itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita lakukan, tanpa harus merugikan orang lain, tanpa harus menyusahkan orang lain. Karena seorang idealis sejati itu tidak mungkin mewujudkan prinsip hidup dia dengan lari dari tanggung jawab. Bagi saya seperti itu. Saya berharap ada masukan, ada input, kritik, dan saran dari teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video-video pembahasan selanjutnya dalam spirit kuliah dan bekerja. Bye-bye.